Selamat siang, Feni. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai hubungan internasional. Jadi, sebelum itu kami akan memperkenalkan kelompok kami. Saya ada Natania, ada Deborah, Angie, Louis, Chandra, dan juga Rayli. Ada Olive tapi tidak masuk. Nah, sebelum kami akan memaparkan materi hubungan internasional, kami akan menjelaskan mengenai keunikan mading kami. Jadi, mading kami ini bertemakan vintage karena kami akan menjelaskan mengenai sejarah gerakan non-blok, sejarah ASEAN, dan juga sejarah PBB. Selain itu, kami juga menggunakan tema vintage karena kami akan menjelaskan mengenai hubungan internasional. Dan menurut kami, mading kami ini unik karena kami juga menggunakan barang bekas dari koran, juga taligoni, dan juga kertas-kertas lain sebagainya. Juga logo-logo ini kami yang menggambarkan sendiri. Oke, pertama saya akan menjelaskan apa itu pengertian hubungan internasional. Hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan meliputi batas-batas ketatanegaraan. Indonesia bisa dengan mudah menjalin kerjasama dengan negara lain seperti di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Contohnya itu yang pertama ada Indonesia dengan Jepang. Kedua negara ini bekerja sama teknologi di bidang ekonomi. Contoh kedua ada Indonesia dengan Singapura. Kedua negara ini bekerja sama perdagangan di bidang ekonomi. Dan contoh ketiga ada Indonesia dengan Rusia. Kedua negara ini bekerja sama di bidang politik. Jadi, hubungan internasional itu memiliki 3 konsep. Yang pertama itu politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Yang pertama akan dibahas adalah politik luar negeri. Apa sih politik luar negeri? Politik luar negeri merupakan cara yang dilakukan oleh suatu negara untuk bekerja sama dengan negara lain guna terciptanya hubungan antar suatu negara. Contohnya itu Indonesia yang mengikuti PBB. Selanjutnya adalah hubungan luar negeri. Hubungan luar negeri merupakan keseluruhan jalinan yang dilakukan oleh negara-negara tanpa tunduk pada kedaulatan. Contohnya itu Indonesia ikut dalam PBB. Yang terakhir itu ada politik internasional. Apa sih politik internasional? Politik internasional merupakan kegiatan politik antar negara-negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara. Contohnya Indonesia yang ikut dalam ASEAN. Oke, selanjutnya di sini ada faktor hubungan internasional. Faktor hubungan internasional ini ada 2 faktor. Yang pertama itu ada faktor internal yang disebabkan di dalam negara tersebut. Kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup kesananya. Contohnya itu ada kebijakan kelangsungan hidup, yang kedua ada perubahan tujuan, dan yang ketiga ada perluasan wilayah operasi tujuan. Yang kedua adalah faktor eksternal atau luar negara. Jadi faktor eksternal ini adalah hukum alam bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Seperti setiap negara itu pasti akan mempunyai kerjasama dengan negara lain dalam bidang teknologi ataupun ekonomi, politik, pertahanan, sosial budaya, dan sebagainya. Kemudian kami akan menjelaskan mengenai pola hubungan. Pola hubungan itu terdiri dari 3, yaitu adalah bilateral, regional, multilateral. Nah, bilateral sendiri itu merupakan kerjasama antar 2 negara. Contohnya seperti
Indonesia dengan Rusia yang melakukan kerjasama militer, terus Indonesia dengan Jepang yang melakukan kerjasama teknologi dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah regional. Regional sendiri merupakan kerjasama dua atau lebih di suatu kawasan, seperti ASEAN, AFTA, ataupun APEC. Nah, yang ketiga itu adalah multilateral, di mana multilateral merupakan kerjasama dengan banyak negara. Contohnya seperti PBB, NATO, SEA Games, ataupun ASEAN Games. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai sarana hubungan. Sarana hubungan yang akan saya jelaskan yaitu diplomasi dan juga negosiasi. Jadi diplomasi itu merupakan perwakilan suatu negara dalam mencapai suatu tujuan bersama. Contohnya seperti Indonesia di ASEAN yang menjadi perwakilan untuk kebijakan di perdagangan bebas di ASEAN. Yang kedua itu merupakan ada negosiasi. Negosiasi itu merupakan komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, contohnya itu seperti kita di Indonesia waktu pada saat penjajahan yang akan melakukan kemerdekaan itu sebelumnya itu menggunakan perjanjian untuk berdamai dengan Belanda, seperti perjanjian Renville, perjanjian Linggarjati, dan konferensi meja bundar. Lalu selanjutnya dalam sarana hubungan ini ada lobby. Lobby adalah penyampaian pesan mewakili suatu negara supaya pesan ini dapat disampaikan kepada negara lainnya. Contohnya itu seperti Kementerian Luar Negeri Indonesia yang mengadakan pertemuan atau mengobrol dengan Kementerian Luar Negeri Malaysia tentang kerjasama dalam perkebunan kelapa sawit. Lalu yang keempat adalah propaganda. Propaganda ini adalah mempengaruhi pikiran individu atau kelompok dengan penyampaian opini secara persuasif. Contohnya adalah Korea Utara yang mempropagandakan paham komunis. Indonesia juga memiliki peran dalam menjaga perdamaian dunia dengan cara memasuki organisasi internasional. Organisasi internasional yang pertama adalah GNB atau Gerakan Non-Blok yang bahasa Inggrisnya adalah Non-Alignment Movement. GNB sendiri didirikan pada tanggal 1 sampai 6 September 1961 di Belgrad, Serbia, yang dihadiri 25 negara termasuk Indonesia. Tujuan GNB sendiri yang ada dua. Yang pertama ke dalam. Ke dalam ini GNB ditujukan untuk membantu negara-negara anggotanya memajukan dalam bidang politik, sosial, ekonomi. Dan kalau faktor yang tujuan keluar itu meredakan ketegangan antara dua kubu, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet, hingga tercipta kedamaian di dunia. Menurut Indonesia juga, GNB menjadi wadah untuk negara-negara berkembang mencapai kemerdekaannya. Indonesia juga memiliki peran di GNB sendiri. Yang pertama, Indonesia menjadi salah satu pelopor pendiri GNB, yaitu Presiden Soekarno. Lalu yang kedua, Indonesia pernah menjadi tuan rumah KAA dan KTT. KAA sendiri adalah Konferensi Asia Afrika yang diadakan di Bandung, Jawa Barat
pada tanggal 18 sampai 24 April 1955. Dan KTT adalah konferensi tingkat tinggi ke-10 yang diadakan di Jakarta pada tanggal 1 sampai 6 September 1992. Dan Indonesia juga pernah menjadi ketua dari GNB. Presiden Soekarno yang ditunjuk pada KTT GNB ke-10 di Jakarta. Oke, selanjutnya di sini ada ASEAN. Nah, kapan sih berdirinya ASEAN ini? Nah, ASEAN ini berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Apa sih tujuan berdirinya ASEAN ini? Nah, ASEAN ini berdiri dengan tujuan yaitu untuk mengembangkan ekonomi, sosial, budaya, keamanan, pertahanan, dan menjaga stabilitas antar negara-negara di Asia Tenggara. Nah, KTT ASEAN pertama kali dilaksanakan di Bali pada tanggal 24 Februari 1976. Selanjutnya ada PBB. PBB ini didirikan pertama kali di PBB ini didirikan di Francisco, Amerika Serikat pada 24 Oktober 1945. Berdirinya PBB ini didukung oleh 50 negara dan 50 negara ini disebut-sebut dengan negara-negara pendiri PBB. Kemudian latar belakang berdirinya PBB adalah karena gagalnya LBB atau Liga Bangsa-Bangsa dalam mencegah terjadinya Perang Dunia Kedua. Adapun tujuan dibentuknya PBB ini adalah untuk memelihara keamanan dan perdamaian dunia. Kedua, untuk mencegah perang besar seperti Perang Dunia Kedua itu terjadi lagi. Dan juga ada untuk mempererat hubungan antar negara. Nah, hubungan PBB dan Indonesia adalah Indonesia menjadi anggota ke-60 PBB pada 28 September 1950. Nah, PBB ini sangat berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia karena PBB membentuk komisi 3 negara untuk mempertemukan Indonesia dan Belanda dalam konferensi Renville, dan juga PBB membentuk UNCI untuk mempertemukan Belanda dan Indonesia juga dalam perjanjian Royan. Tentunya Indonesia juga memberikan kontribusinya pada PBB, yaitu memberikan pasukan Garudanya untuk membantu PBB dalam mencegah terjadinya pertempuran di dunia ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat.